Belajar yuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkalian pecahan. Yang pertama, perkalian pecahan biasa. Contoh 1/4 kali 1/2 sama dengan. Jadi di dalam mengalihkan pecahan biasa itu ya, kita hanya tinggal mengalih pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Ini tinggal kita kali ya. Berarti 1 kali 1 hasilnya 1, 4 kali 2 hasilnya 8. Kemudian contoh berikut, misalkan 3/5 dikali 5/9 sama dengan. Nah, jadi di sini bisa saja kita langsung mengalih 3 kali 5 hasilnya sekian, 5 kali 9 hasilnya sekian. Cuma supaya kita mendapatkan hasil kali yang lebih sederhana, kita bisa menyederhanakan terlebih dahulu. Kita lihat pembilang dan penyebut masing-masing pecahan. Ini pembilangnya 3, ini penyebutnya 9. 3 dan 9 itu bisa disederhanakan dengan cara masing-masing bagi 3. Ini kalau dibagi 3 hasilnya 1, 9 kalau dibagi 3 hasilnya 3. Kemudian kita lihat juga penyebut dan pembilang yang lainnya. Misalkan ini 5, ini 5. Kalau kita bagi, kita bisa bagi sama-sama 5, berarti ini bagi 5, ini bagi 5. Ini dibagi 5, 1, ini dibagi 5, 1. Setelah itu baru kita kali 1 kali 1, 1. 1 dikali 3 hasilnya 3. Nah, jadi cara yang seperti ini akan lebih mudah kalau kita bandingkan dengan cara kita langsung mengalih pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Karena ini kita sudah ketemu dengan hasil yang paling sederhana. Contoh lain misalkan 9/10 dikali 2/9 sama dengan. Yang pertama kita lihat ini 10 dengan 2, masing-masing bisa dibagi 2. 10 dibagi 2, 5. 2 dibagi 2, 1. Kemudian ini 9 dengan 9, ini sama-sama bagi 9. 9 bagi 9, 1. 9 bagi 9, 1. Kemudian kita kali 1 kali 1, 1. 5 kali 1, 5. Nah, ini untuk pecahan biasa. Kemudian yang kedua, pecahan desimal ya. Contoh 0,6 dikali 0,2 sama dengan. Nah, jadi cara mudahnya adalah ini pecahan yang pertama 0,6, ada satu angka setelah koma. Kemudian pecahan yang kedua ada satu angka setelah koma, berarti ada 2 angka setelah koma. Karena di sini 1, di sini pun 1, berarti tinggal kita kali 6 dikali 2 hasilnya 12. Nah, tadi karena ada 2 angka setelah koma, kita hitung 1, 2, berarti komanya ada di sini. Karena tidak ada angka sebelum koma, jadi kita tambahkan 0. Kemudian contoh berikutnya misalkan 0,53 dikali 0,7 sama dengan. Nah, jadi ini ada 2 angka setelah koma, ini ada 1 angka setelah koma, berarti 3 angka setelah koma. Tinggal kita kali
53 dengan 7. 53 kali 7. 7 kali 3 21, tulis 1 simpan 2. 7 kali 5 35 ditambah 2 37. Berarti ini jawabannya adalah 371. Nah, tadi kita menyimpan 3 angka. Setelah koma berarti kita hitung 1 2 3, berarti komanya ada di sini ya. Kemudian karena tidak ada angka sebelum koma berarti kita tambahkan 0. Kemudian contoh berikutnya misalkan 3,26 dikali 4,5 sama dengan. Jadi kita hitung dulu, ini 2 angka setelah koma, ini 1 angka setelah koma, berarti ada 3 angka setelah koma, berarti 326 dikali 45. 5 kali 6 30, 5 kali 2 10 ditambah 3 13, 5 kali 3 15 tambah 1 16. Kemudian 4 kali 6 24, simpan 2. 4 kali 2 8 tambah 2 10, simpan 1. 4 kali 3 12 tambah 1 13. Berarti 0 7 6 4 1. Berarti ini jawabannya 1 4 6 7 0. Nah, tadi kita menyimpan 3 angka setelah koma, berarti kita hitung 1 2 3, berarti komanya ada di sini. Nah, karena ini 0 ya, kita boleh tidak tulis atau kita hilangkan. Berarti jawabannya adalah 14,67. Kemudian contoh yang lain misalkan 4,16 dikali 0,2 misalkan sama dengan. Berarti kita hitung berapa angka setelah koma. Ini 2 angka setelah koma, ini 1 angka, berarti 3 angka, berarti 416 dikali 2. 2 kali 6 12, tulis 2 simpan 1. 2 kali 1 2 tambah 1 3, 2 kali 4 8. Berarti 832. Kemudian baru setelah itu kita hitung di mana letak komanya. Tadi 3 angka setelah koma, berarti 1 2 3, berarti komanya ada di sini. Karena tidak ada bilangan sebelum koma, berarti kita tambahkan 0. Berarti 4,16 kali 0,2 hasilnya adalah 0,832. Nah, itu terkait dengan cara perkalian pecahan desimal. Sekarang pecahan campuran. Untuk pecahan campuran, contoh misalnya 25/9 kali 41/2 sama dengan. Nah, jadi untuk pecahan campuran ya, yang pertama kita bisa rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Berarti 9 kali 2 18. 18 ditambah 5 23 per 9 kali 2 kali 4 8 tambah 1 9, berarti 9/2. Setelah itu kita cari mana yang bisa disederhanakan. Ini ya, bisa disederhanakan, sama-sama bagi 9. Ini 1, ini 1. Setelah itu kita kali 23 kali 1 23. Kemudian 1 kali 2 2. Kemudian 23 dibagi 2 1. 1 kali 2 2. 3.
1 kali 2 2, sisa 1 dibagi 2 nya kita gabung jadi 1/2, berarti jawabannya adalah 11 1/2. Ini untuk pecahan campuran. Kemudian contoh berikut, misalkan 3/15 dikali 1/3/12 sama dengan, setelah itu kita jadikan pecahan biasa. 15 dikali 3 hasilnya 45, 45 ditambah 3 hasilnya 48, jadi 48/15 dikali 12 dikali 1 12 ditambah 3 hasilnya 15, jadi 15/12. Setelah itu kita sederhanakan ini dan ini, sama-sama kita bagi 15 bagi 15 1, 15 bagi 15 1. Kemudian yang kedua ini juga bisa disederhanakan, sama-sama bagi 12, ini bagi 12 1, ini bagi 12 4. Setelah itu 4 kali 1 4, kemudian 1 kali 1 1. Setelah itu 4/1 hasilnya 4. Nah, jadi ini untuk pecahan campuran. Sedangkan untuk persen ya sama saja ya. Untuk persen, misalkan 10% kali 10% sama dengan ya 10 kali 10 ya 100%. Jadi inilah cara di dalam kita mengalihkan pecahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.